Di awal-awal berdirinya Wahabisme itu sesungguhnya menurut para pemikir Islam itu diletakkan sebagai gerakan reformis sesungguhnya. Tetapi kemudian belakangan mereka orientasinya sudah tidak seperti dulu lagi. Dalam perjalanannya Wahabisme ini justru dikenal sebagai salah satu kelompok yang sangat ekstrim, sangat radikal, tidak segan-segan memusuhi kelompok lain yang dianggap tidak sesuai dengan pandangan Wahabisme. Karena itu Wahabisme bagi saya adalah satu kelompok yang mengeksklusi pemikiran-pemikiran di luar pemahamannya sebagai satu pemikiran yang dianggap haram, dan mereka tidak segan-segan untuk melakukan tindakan kekerasan atas nama Islam, melakukan tindakan kekerasan atas nama iman, atas nama agama, seolah-olah bahwa mereka lah kelompok yang paling paham mengenai Islam, sehingga tanpa disadari justru tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama iman itu justru membajak Tuhan itu sendiri, seolah-olah yang mengerti Islam itu adalah mereka, kelompok Wahabi itu. Karena itu Wahabisme ini saya katakan tidak hanya memengaruhi organisasi besar semacam Muhammadiyah, tetapi juga NU. Tetapi persentase dari dua organisasi besar ini tentu saya berani mengatakan lebih banyak persentasenya di lingkungan Muhammadiyah. Bahkan kelompok-kelompok teroris yang belakangan terjadi itu justru mereka berlatar belakang Muhammadiyah. Nah, karena itu Wahabiyah atau Wahabisme ini tentu harus kita cegah supaya tidak melakukan perluasan istilahnya doktrin ya terhadap kelompok-kelompok yang selama ini diasumsikan sebagai kelompok model. Karena biasanya yang jadi sasaran orang-orang Wahabiyah adalah kelompok-kelompok yang pemahaman Islamnya masih dangkal, masih standar, sehingga mereka mudah dipengaruhi dan mereka bisa diajak untuk masuk. Mereka mempunyai satu argumentasi yang cukup canggih, dan ini harus kita akui. Apa yang dilakukan oleh Wahabi adalah pertama, komunikasi. Mereka mempunyai kelebihan di bidang komunikasi. Begitu mereka melakukan komunikasi kepada orang yang belum dikenal, itu mereka melakukan komunikasi secara intensif, melakukan komunikasi secara persuasif. Persuasif inilah yang tidak dimiliki oleh kelompok lain, sehingga tidak heran kalau kemudian mereka mempunyai banyak pengikut dari kalangan muda. Jarang sekali Wahabi yang merekrut orang-orang tua. Buat apa? Anak-anak muda biasanya yang direkrut. Untuk apa? Untuk memobilisasi massa, untuk menunjukkan kepada banyak orang bahwa sesungguhnya mereka mempunyai strategi dakwah yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok yang lain. Dan tentu satu hal yang ingin saya katakan di sini bahwa pemahaman mereka terhadap Islam sesungguhnya bukan pemahaman yang komprehensif, tetapi pemahaman yang dangkal. Tapi karena itu dikomunikasikan dengan menggunakan bahasa-bahasa dalil-dalil Al-Quran, tentu dengan penafsiran sesuai dengan pemikiran mereka, itulah yang membuat orang kemudian yakin, dan mereka masuk ke kantong-kantong lembaga-lembaga Islam di Indonesia, ke Muhammadiyah, ke NU, bahkan ke sekolah-sekolah, bahkan masjid NU, masjid Muhammadiyah pun direbut oleh mereka, oleh kelompok Wahabi itu. Tapi banyak mereka menyebar dengan banyak ragam nama. Ada kelompok tarbiyah, kemudian ada kelompok jamaah Islamiyah, ada kelompok-kelompok yang lain yang tentunya mereka mempunyai komitmen yang sama di bidang itu, yaitu merekrut pemuda-pemuda yang tidak mempunyai basic pemahaman Islam yang bagus, tapi yang standar, sehingga mereka bisa dipengaruhi. Dan tentu ini menjadi musuh kita bersama. Bahkan kalau perlu musuh negara. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka justru ingin merongrong NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, dan ingin mengubah menjadi bentuk lain, yaitu negara Islam.